Halo semua, perkenalkan nama saya Fitriani, NIM 11910322018. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan dan konseling semester 5. Saya juga dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat video proses konseling keluarga, di mana video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah konseling keluarga yang diampu oleh Ibu Suci Habibah. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya akan coba menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan keluarga. Nah, keluarga itu merupakan suatu kelompok terkecil dalam masyarakat. Nah, di dalam keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota keluarga mempunyai perannya masing-masing. Nah, sementara itu menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal dalam satu atap yang mempunyai sifat saling bergantung. Keluarga dalam hukum perundang-undangan dan kompilasi hukum Islam di Indonesia terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Nah, perkawinan itu merupakan asas membentuk untuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Selanjutnya, terdapat pula masalah-masalah yang ada di dalam keluarga. Dalam lingkungan keluarga, pasti ada yang namanya masalah, mulai dari masalah kecil hingga ke masalah yang paling besar. Namun, masalah ini bukan sebagai ajang adu kekuatan antara suami dan istri maupun antara ayah dan anak atau ibu dan anak. Tetapi, masalah ini merupakan suatu cobaan atau ujian kepada keluarga agar mereka saling menguatkan untuk menghadapi masalah yang datang di keluarga mereka. Nah, masalah ini dapat terpecahkan tergantung dari bagaimana pandangan setiap anggota keluarga pada masalah tersebut. Contohnya saja masalah perbedaan pendapat antara orang tua dan anak. Perbedaan pendapat ini juga suatu masalah dalam keluarga, dikarenakan biasanya sering terjadi apa yang diinginkan oleh orang tua berbanding terbalik dengan apa yang anaknya inginkan, sehingga menimbulkan beberapa masalah. Keluarga itu bisa menjadi tempat berlindung yang aman, tetapi bagi sebagian orang bisa menjadi sumber rasa sakit dan kekecewaan. Perbedaan pendapat antara anak dan orang tua terkadang dapat membuat anak merasa tidak nyaman. Harusnya kan kalau di rumah itu adalah tempat ternyaman untuk anak, tetapi ketika terdapat perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, maka rumah bukan lagi tempat ternyaman untuk anak pulang. Dan itu bukan masalah kecil ya, itu juga suatu masalah yang besar ketika perbedaan pendapat berjalan secara terus-menerus tanpa adanya diskusi antara orang tua dan anak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut. Contoh lain yaitu masalah keuangan. Mungkin masalah keuangan ini sering kita dengar ya dari berbagai keluarga, karena ini juga termasuk masalah umum dari permasalahan keluarga yang ada. Nah, masalah keuangan ini teman-teman juga dapat memicu datangnya masalah keluarga karena perbedaan penghasilannya yang dihasilkan oleh suami maupun oleh istri dapat memicu masalah keuangan dalam keluarga. Selain itu, masalah pengaturan keuangan juga dapat memicu masalah keluarga. Perbedaan cara mengelola uang dan tertutup masalah kebutuhan ini juga kerap kali dapat menyebabkan pertikaian dalam keluarga, apalagi antara suami dan istri. Nah, masalah tersebut itu biasanya ditandai dengan salah satu pihak yang ingin berhemat dan mengumpulkan uang, tetapi pihak yang lain malah ingin santai dan menikmati hasil kerja kerasnya selama ini. Teman-teman, menikah itu berarti menopang kebutuhan bersama, karena sekarang kamu tidak mengeluarkan uang hanya untuk dirimu sendiri, tapi ada kebutuhan lain yang juga harus kamu penuhi kebutuhannya. Ada kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak yang harus dipikirkan bersama. Jadi jangan sampai kita tertutup dari pasangan, karena penyebab paling utama
pertikaian antara suami dan istri itu adalah tidak adanya keterbukaan antara suami dan istri. Jadi kalau nanti menikah diusahakan kita saling terbuka kepada pasangan, baik itu masalah kecil maupun masalah yang besar. Baiklah, mungkin itu tadi sedikit pengantar mengenai pengertian keluarga dan beberapa masalah-masalah yang ada di dalam keluarga. Jadi, inti dari video kali ini adalah saya akan mengkonseling salah satu klien saya, yaitu seorang ibu rumah tangga yang bernama Ibu Zubaidah. Nah, Ibu Zubaidah ini memiliki seorang suami dan 2 orang anak. Anak pertamanya berusia 3 tahun dan anak keduanya berusia 1 tahun. Sementara itu usia pernikahan Ibu Zubaidah dan suaminya ini telah berlangsung selama 5 tahun. Nah, Ibu Zubaidah ini memiliki masalah dalam rumah tangganya dikarenakan suaminya kena dampak di PHK dan sekarang suaminya itu tengah malas-malasan dan tidak ingin bekerja lagi dengan alasan karena capek atau lelah mencari kerja kesana kesini namun tidak diterima. Padahal mereka itu kan memiliki 2 orang anak yang masih kecil, bahkan terhitung balita. Dan 2 anak tersebut pun di usia sekarang ini sangat membutuhkan yang namanya asupan nutrisi yang cukup. Dan kondisinya sekarang anaknya ini masih menyusui, sehingga butuh banyak modal untuk membelikan susu untuk kedua anaknya tersebut. Namun pada kenyataannya di keluarga Ibu Zubaidah ini keuangannya itu selalu mengalami pengeluaran tanpa adanya pemasukan karena suaminya tidak bekerja tadi. Nah, oleh karena itulah permasalahan tersebut yang dapat menjadikan Ibu Zubaidah berani dan percaya diri untuk mendatangi saya sebagai konselor agar saya dapat membantu Ibu Zubaidah dalam mencari solusi untuk memecahkan permasalahannya tersebut. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja kronologi singkat dari permasalahan Ibu Zubaidah yang tengah ia hadapi. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video konseling keluarga ini. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menonton. Iya, sebentar. Silakan masuk, Kak. Assalamualaikum, Mbak. Permisi. Iya, silakan masuk. Ya, Mbak. Mari, Kak, silakan duduk. Ya, Mbak. Maaf, Kak, sebelumnya kok boleh tahu nama Kakak siapa dan dari mana? Nama saya Zubaidah. Mbak, alamat saya kenal buat jadi Mbak. Oh, ya bukan anak Mbak. Oh iya, perkenalkan saya Fitriani, saya mahasiswi dari UIN Suskarya. Oh iya Kak, kalau boleh tahu Kakak ada keperluan apa ke sini? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Saya ingin konseling tentang keluarga saya, Mbak. Oh, masalah keluarga ya. Oh iya, apakah sebelumnya Kakak pernah melakukan proses konseling? Belum pernah, Mbak, ini first time saya. Oh, first time. Oke, Kak, kalau begitu saya akan menjelaskan sedikit ya bagaimana konseling. Jadi gini Kak, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling itu merupakan proses di mana seorang konselor atau seorang ahli memberikan bantuan kepada klien atau individu yang sedang mengalami masalah dengan tujuan agar klien dapat memecahkan masalahnya tersebut. Nah, jadi gini Kak, di sini saya sebagai konselornya dan Kakak sebagai klien. Dan sebelumnya juga Kakak tidak perlu takut untuk menceritakan masalah Kakak kepada saya karena saya tidak akan membeberkan, saya tidak akan membocorkan masalah Kakak. Jadi Kakak bisa percayakan masalah Kakak pada saya. Bisa dimengerti kan? Ya, baiklah. Oh ya Kak, sebelum kita mulai proses konseling, apakah ada yang ingin Kakak tanyakan kepada saya? Tidak ada Kak? Oh, tidak ada. Baik.
Baiklah, kalau begitu bisa kita mulai ya. Baiklah, kita mulai dengan mungkin kakak bisa menceritakan masalah atau unek-uneknya itu kepada saya. Jadi gini Mbak, saya itu sudah punya keluarga dan saya sudah menikah 5 tahun. Baru aja sih Mbak, gitu kan. Dan kami sudah memiliki 2 orang anak. Terus suami saya ini baru di PHK Mbak. Terus saya suruh dia cari kerjaan baru, dicarinya, tapi dia tak jemput Mbak. Hingga akhirnya dia malas tuh bekerja Mbak. Terus ujung-ujungnya saya suruh dia bekerja, kerjalah lagi, anak mau makan apa, suaramu habis. Terus minta saya Mbak, apa kira-kira apa yang harus saya lakukan Mbak? Jadi begitu ya kak ceritanya. Sebelumnya saya ingin bertanya, umur anak kakak usia berapa saja ya? Anak saya kan ada 2 Mbak. Ya, Yang satu umur 1 tahun, ada satu lagi umurnya 3 tahun Mbak. Masih balita dan bukan. iya, iya kak, saya mengerti ya. Anak usia 1 tahun itu sama usia 3 tahun masih membutuhkan nutrisi yang cukup, membutuhkan susu. Sementara dari kata kakak, suami kakak gak kerja gitu ya. Apa kakak sudah pernah suruh suami kakak untuk kerja? Udah Mbak, terus saya nyuruhnya tuh seperti kerja lagi sampai ini kerja kayak gitu terus tiap orang Mbak. Oh, mbak, kakak nyuruhnya dengan emosi, Sedikit emosi main tangan kak. saya iya Mbak. Oh gitu. Betul Mbak, jadi gitu ya Mbak. Oh, jadi gini kak ya. Saya ingin memberikan kakak saran sedikit. Jadi coba kakak. Oh ya, maaf kak, sebelumnya saya mengerti dengan keadaan kakak sekarang. Tapi saya ingin kakak coba memposisikan kakak sebagai suami kakak. Apakah enak gitu ketika disuruh dengan dibentak, dengan main tangan gitu? Enggak gitu sih Mbak. Oh, nggak enak. Terus menurut kakak nih, sebagai seorang istri, sebaiknya menegur suami yang tidak ingin bekerja itu seperti apa agar suaminya tuh dengan legowo gitu menjawab pertanyaan dengan menjalankan apa yang istri mau gitu. Harusnya saya sedikit sabar ya Mbak. Iya, iya benar, harusnya kakak harus dengan sedikit sabar terus Dan tidak main tangan. ya, dan dengan lemah lembut kan. Iya. Karena seorang pria apalagi seorang suami itu biasanya nih maunya diperlakukan dengan lembut gitu, bukan hanya perempuan atau bukan istri saja yang ingin dilakukan dengan perlakuan yang lembut gitu ya. Jadi gini kak, kan kakak tadi sudah coba memprediksi bagaimana jika kakak menjadi suami kakak gitu kan. Nah, kira-kira nih ketika kakak pulang nanti, apa yang akan kakak lakukan ketika bertemu dengan suami di rumah? Pastinya saya akan minta maaf kepada dia dan saya akan menunjukkan kembali ke suami saya mengenai pekerjaannya apa yang akan dia lakukan. Berdiskusi dengan permasalahan yang ada gitu ya kak ya. Sekali Mbak. Nah, apakah kakak sekarang jauh lebih tenang atau seperti apa? Alhamdulillah udah lebih baik Pak. Tenang. Syukurlah, semoga permasalahan kakak segera teratasi ya. Iya, Mbak.
juga suami kakak nanti mengerti dengan apa sih sebenarnya maksud kakak menyuruh dia kerja, karena kita tahu tadi kata kakak anak kakak masih kecil, anak kakak masih membutuhkan susu gitu kan, sementara susu mahal ya, jadi pasti butuh uang yang banyak juga. Baiklah kak. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak atas waktunya dan pencerahannya. Ya kak, terima kasih kembali karena kakak sudah dengan sukarela menceritakan masalah kakak kepada saya. Saya juga mohon maaf jika saya ada tutur kata yang salah atau menyinggung kakak. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin membantu kakak agar kakak dapat menemukan solusi dari permasalahan yang kakak hadapi. Mbak, tak apa-apa Mbak. Maaf juga ya Mbak. Ya kak. Baik Mbak, kalau gitu saya permisi dulu ya Mbak. Iya kak, salam sama anak kakak. Baik Kak, terima kasih. Kalau begitu saya pulang dulu Kak. Sampai jumpa. Iya kak, sama-sama. Hati di jalannya. Ya Kak, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Iya kak, ada dia. Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap enjoy bestie.